Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Renungan Harian Kristen hari ini judulnya adalah Pilihan yang Tepat. Senin edisi Kitab Kejadian bersama saya Fani Paendong. Kejadian 42 ayat 1 sampai 16. Setelah Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya, "Mengapa kamu berpandang-pandangan saja?" Lagi katanya, "Telah kudengar bahwa ada gandum di Mesir. Pergilah ke sana dan belilah gandum di sana untuk kita, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." Lalu pergilah 10 orang saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir. Tetapi Yakub tidak membiarkan Benyamin, adik Yusuf, pergi bersama-sama dengan saudara-saudaranya, sebab pikirnya jangan-jangan ia ditimpa kecelakaan nanti. Jadi di antara orang yang datang membeli gandum terdapatlah juga anak-anak Israel, sebab ada kelaparan di tanah Kanaan. Sementara itu Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang, kepadanya lah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, segeralah mereka dikenalnya. Tetapi ia berlaku seolah-olah ia seorang asing kepada mereka. Ia menegur mereka dengan membentak, katanya, "Dari mana kamu?" Jawab mereka, "Dari tanah Kanaan untuk membeli bahan makanan." Memang Yusuf mengenal saudara-saudaranya itu, tetapi dia tidak dikenal mereka. Lalu teringatlah Yusuf akan mimpi-mimpinya tentang mereka. Berkatalah ia kepada mereka, "Kamu ini pengintai. Kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga." Tetapi jawab mereka, "Tidak, tuanku, hanyalah untuk membeli bahan makanan. Hamba-hambamu ini datang. Kami ini sekalian anak dari satu ayah. Kami ini orang jujur. Hamba-hambamu ini bukanlah pengintai." Tetapi ia berkata kepada mereka, "Tidak, kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga." Lalu jawab mereka, "Hamba-hambamu ini 12 orang
kami bersaudara, anak dari satu ayah di tanah Kanaan. Tetapi yang bungsu sekarang ada pada ayah kami, dan seorang sudah tidak ada lagi." Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Sudahlah, seperti telah kukatakan kepadamu tadi, kamu ini pengintai. Dalam hal ini juga kamu harus diuji. Demi hidup Firaun, kamu tidak akan pergi dari sini. Jika saudaramu yang bungsu itu tidak datang kemari, suruhlah seorang daripadamu untuk menjemput adikmu itu. Tetapi kamu ini harus tinggal terkurung di sini. Dengan demikian, perkataanmu dapat diuji apakah benar, dan jika tidak, demi hidup Firaun, sungguh-sungguhlah kamu ini pengintai." Kekasih-kekasih yang Tuhan Yesus rindukan, inilah pertemuan Yusuf yang sangat emosional dengan saudara-saudaranya. Setelah sekian lamanya tidak berjumpa dengan saudara-saudaranya, namun ada memori yang sangat tidak menyamankan Yusuf saat itu. Yusuf kembali teringat masa-masa ketika Yusuf bermimpi bersama dengan saudara-saudaranya itu. Keadaan itu membuat Yusuf harus memilih untuk tetap terluka atau tetap bersuka cita. Terluka ketika mengingat Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya, atau Yusuf dapat bersuka cita, bersyukur karena akhirnya dapat bertemu dengan saudara-saudaranya. Kadangkala dalam hidup kita ini kita diperhadapkan seperti apa yang Yusuf alami. Kita bertemu dengan orang-orang yang sudah melukai kita di tengah-tengah keberhasilan, kesuksesan kita. Atau sebaliknya, kita bersuka cita karena akhirnya kita bisa bertemu dengan orang-orang yang sudah menyakiti kita, dan kita bisa membalasnya dengan kebaikan. Yang manakah kita? Apakah kita memilih untuk tetap terluka dan membalasnya dengan sakit hati, iri hati, dendam, amarah, dan lain sebagainya? Hari ini kita harus minta hikmat Tuhan untuk dapat memperoleh pilihan yang tepat sepanjang hari ini. Tanpa hikmat Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan mungkin kita juga mengambil sebuah pilihan yang salah. Firman Tuhan akan menolong kita sepanjang hari ini menemukan pilihan yang tepat seperti Yusuf. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita. Amin.